yang bisa belusukan. Nih, kami punya loh ceritanya. Sore itu, Desa Wedus Gembel kedatangan banyak tamu tak terduga. Tak dari mana asalnya, gerombolan Pak Sapi beserta jajarannya mendadak membuat Pak Kades dan desa warga Wedus Gembel lainnya kelimpungan. Apa jangan-jangan rombongan sapi ini mau buat KTP kali ya? Hihihi, sampai bolak-balik begitu tuh. Ayo dong Pak Kades, masa mau buat KTP aja pakai dipersulit sih? Hihihi. Kamera pengawas ini terpasang di helm seorang skater handal sebut saja Paung. Saking handalnya, si Paung nggak bisa menghindar tuh saat gerombolan sapi melintas tengah jalan. Hehehe, Paung, hati-hati dong. Masa bokong sapi dihajar juga? Pemirsa, siapa sih yang senang berada dalam kurungan? Jangankan manusia, kuda pun nggak suka loh. Ini nih buktinya. Melihat anaknya terkurung, sang induk kuda dengan caranya sendiri berusaha membebaskan buah hatinya seperti ini. Sayang disayang, saat sang anak telah bebas, sang induk justru terjebak. Dan terpaksa deh, sang majikan harus bongkar kandang. Hehehe, ayo wae. Pemirsa, kalau jalan tuh buka mata lebar-lebar ya. Kalau perlu, sampaikan juga ya saran tadi ke hewan peliharaan Anda. Jangan sampai bernasib kayak si Dogi ini nih. Hehehe, dasar Dogi, mobil bengong masih aja ditabrak. Mama, ingin sekali ku bertemu. Pemirsa, kalian masih ingat nggak serial kartun yang sempat populer ini? Yap, apalagi kalau bukan Honey Bee Hatch. Kisah seorang anak lebah bernama Hachi yang berpetualang demi mencari sang ibu. Siapa sangka, petualangan Hachi sampai loh ke dunia nyata. Saat tengah asik eksis di depan kamera CCTV, justru mendapat gangguan dari seorang pria sebut saja Mitun. Sang tawon tak terima hingga menyerang balik si Mitun seperti ini nih. Hehehe, Mitun, makanya jangan macem-macem deh sama tawon. Kecil-kecil gini galak juga loh. Pemirsa, Simplang kenapa tuh? Kok mau keluar toko aja panik banget sih? Jangan-jangan Simplang habis bikin ulah nih. Tuh kan, bener. Bisa-bisa aja sih Simplang nekat merampok begini. Untungnya saat hendak kabur, pintu toko sempat macet tuh. Berkat rekaman CCTV, Simplang harus ikhlas dengan tahun masuk kuih. Rasain. Makanya Plang, cari duit yang halal dong. Pemirsa, di Demang emang lagi apes deh. Gara-gara ceroboh, mobil kawan majikannya jadi lecet-lecet gini nih. Demang, emangnya nggak pernah nonton CCTV apa? Pemirsa, bila beban hidup terlalu berat, gak ada salahnya loh cari hiburan sejenak. Kalau enggak, nanti bisa stres loh. Kayak si Cemong ini nih. Ngapain coba? Macet begini, si Cemong malah loncat-loncatan di atas mobil orang. Duh, stres lu, Mong. Si Codot gak kalah stresnya loh, pemirsa. Nih buktinya. Di tengah padatnya lalu lintas jalan tol, si Codot nekat menyeberang jalan seperti ini nih. Oh alah, jangan ditiru ya pemirsa. Ingat loh, masih ada Tuhan yang mau mendengar keluhan kita kan? Pemirsa, bagi seniman yang satu ini, zebra cross yang sempit bisa menjadi panggung pertunjukan yang megah loh. Iya tuh, dengan dandanan total dan tarian sederhana, tanpa malu seniman ini pun beraksi. Hehehe, lumayan dapat 1.000 buat cicilan helikopter. Saking inginnya minum minuman bersoda, seseorang nekat berbuat aksi kriminal. Bukan sebotol 2 botol, gak tanggung-tanggung loh. 1 unit kulkas berisi minuman soda pun digondol kabur pelaku dari sebuah warung Tegal. Beruntung patroli polisi cepat bertindak, pelaku pun segera diamankan ke dalam kulkas.
Ups, kantor polisi deng maksudnya. Hihihi. Pemirsa, si Goofy dan anjingnya Pluto lagi nyebrang jalan. Masih sempet-sempetnya aja tuh bergaya. Narsis amat sih. Burung merak yang satu ini pengen ikut nampang juga tuh kayaknya. Ngapain coba dari tengah jalan begini? Cari siapa sih? Nah, kalau si Cilok ini sedikit lebih pemalu pemirsa. Lihat, mukanya malah ditutup poster begini. Jadi nabrak kan? Waduh, Cilok, mamahnya kemana sih? Pemirsa, pria ini sebut saja Jambang, aneh banget deh kelakuannya. Nih buktinya, masuk ke teras rumah orang tanpa permisi. Si Jambang justru numpang ganti baju doang tuh. Sang pemilik rumah yang lagi bebenah mobil di halaman belakang, tentu saja nggak menyadarinya. Tapi kan kamera CCTV nggak akan diplom merhatiin si Jambang. Hihihi, Jambang, malu-maluin emak aja kerjanya. Bisa, mentang-mentang cucian gak dijagain pemiliknya, si Bon dan si Bin nekat tuh menjarah pakaian kotor di dalam mesin cuci. Oh alah, Bon Bin, baju kotor orang kok disikat juga? Ntar panunya tambah banyak loh. Hihihi. Masih soal pakaian nih, kedatangan geng tapir ke toko busana ini bukan untuk memborong baju baru loh. Selesai memilih koleksi terbaik, geng tapir langsung pergi dengan baju baru hasil jarahan. Petugas toko pun nggak bisa berbuat banyak, lantaran kalah jumlah personil. Wah, tenang mas bro. Wajah jelek anggota geng tapir udah kerekam CCTV kok. Lapor polisi aja. Pemirsa, kelakuan Simping ini jangan ditiru ya. Gara-gara kehabisan ongkos untuk pulang ke kampung, Simping nekat tuh nebeng di belakang bus. Seperti ini. Lain Emping, lain lagi nih dengan si Oncom yang memilih ambulans untuk ditumpanginya. Duh, kalau jatuh, ntar malah masuk ambulans loh, Com. Maybe they're separate for a reason. If we do nothing, they'll destroy us. Pemirsa, kenalin nih tokoh superhero kita, namanya Thor. Dengan palu sebagai senjata andalan, Thor dengan gagah menumpas semua musuh jahatnya. For what you believe. Tapi palu yang digunakan si Komet ini kayaknya nggak ampuh deh untuk mengusir seorang perampok. Sebut saja Bayam. Wajar aja sih, orang si Bayam bawa kayu segede gitu. Pertarungan tak seimbang ini pun akhirnya dimenangkan si Bayam. Tunggu dulu. Kemenangan si Bayam sementara kok. Karena polisi berhasil meringkus si Bayam. Loh. Ini Pak Polisi bukannya pada kerja? Kok malah guling-gulingan di lantai begini? Kenapa ya? Saat hendak diinterogasi di kantor polisi, seorang pria sebut saja Dongkrak justru berusaha melarikan diri. Spontan saja Pak Polisi gak tinggal diam. Si Dongkrak pun dikejar dan berhasil diringkus kembali. Pak Polisi, biar si Dongkrak gak kabur lagi, mendingan selnya disatuin aja sama anak singa. Hehehe. Pemirsa, pria ini sebut saja Sebo, alias setengah botak. Bermodalkan kepala gundul dan senjata tajam, si Sebo coba merampok sebuah toko emas. Sayang, aksi Sebo gagal berkat aksi pahlawanan seorang konsumen, sebut saja Toyos, yang dengan beraninya menoyor kepala pelontos si Sebo. Hahaha, rasain. Makanya jangan coba-coba merampok ya. Maksud hati sih gerombolan geng capung ini coba merampok sebuah toko tuh. Apa daya, belum sempat pasang aksi, gerombolan geng capung justru pasar tajir saat sang wanita penjaga toko menembakkan senapan kosong ke arah gerombolan geng capung. Hahaha, makanya jangan so jagoan deh. Pemirsa, jaga selalu kewaspadaan dan jangan pernah tertipu ya dengan kemasan luar seseorang.
sebab kami punya ceritanya nih. Melihat ruang kasir sebuah toko, kosong tanpa penjagaan, wanita cantik ini, sebut saja Nastar, nekat menerobos masuk dan mencuri sejumlah uang di mesin kasir. Aksi Nastar sempat terpergok si Gembul, sang penjaga toko. Sayangnya, lantaran keberatan badan, si Nastar pun berhasil lolos. Tanpa pikir panjang, si Gembul pun segera menelpon penghulu. Polisi deh maksudnya. Hihihi. Peristiwa dramatik ini terjadi di negeri Sakura, Jepang pada awal Oktober lalu. Tak hanya merusak dan melumpuhkan aktivitas warga, hembusan badai topan pisau ini pun juga mengganggu sejumlah jadwal transportasi di sana. Tak hanya di Jepang, beberapa waktu lalu bencana topan Haiyan juga sempat mengguncang sebagian wilayah di Filipina. Tak tanggung-tanggung, ribuan nyawa melayang akibat topan berkecepatan lebih dari 300 km per jam ini. Memang pemirsa, sebagai manusia, kita tidak bisa mengetahui kapan pastinya bencana itu akan datang. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah menjaga kelestarian alam sebaik mungkin. Dan jika bencana datang, usahakan untuk tetap tenang ya. Hindari kepanikan berlebih dan jangan lupa berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Kobaran api terlihat di sebuah lahan parkir. Usut punya usut, api berasal dari ulah seorang pria, sebut saja Asbak, yang nekat mencuri bahan bakar dari mobil-mobil yang terparkir. Tak hanya mobil, bunga api pada rokok yang dihisap si Asbak pun ikut membuat pakaian Asbak terbakar juga. Duh, ini sih senjata makan tua namanya. Seekor ayam, sebut saja namanya Cik-Cik, hampir saja kehilangan nyawanya saat tertabrak mobil. Bagian juga sih, seberang jalan sembarangan. Lain kali cari zebra cross dong, Cik. Pengemudi kendaraan bermotor wajib menghormati pejalan kaki, meskipun pengguna jalan bukan dari kalangan manusia. Tuh, lihat aja, semua mobil rela berhenti setelah mengetahui induk dan anak beruang hendak menyeberang jalan. Atau jangan-jangan mereka pada takut sama beruang kali ya.